Ibu, para hadirin, kita melanjutkan sesi dari narasumber kita selanjutnya, yaitu Bapak Dr. Praptono MED. Ini terkait dengan Permendikbud nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Pak Prap, mohon izin Pak, poin penting perubahan pada peraturan baru ini seperti apa Pak Direktur? Baik, terima kasih Mas Asga, Bapak Ibu sekalian. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada Bu Agnes, Pak Trianto yang sudah berbagi pengalaman. Bapak Ibu yang saya hormati, Permendikbud nomor 40 tahun 2021 bagi kami adalah kado terindah yang diberikan oleh Mas Menteri terhadap dunia pendidikan kita di akhir tahun 2021, di mana Permendikbud ini satu membawa penyederhanaan kita dalam menyiapkan calon kepala sekolah. Ya, baik dari sisi persyaratan maupun dari sisi pengembangan karir para guru. Kalau di peraturan yang dulu bahwa untuk menjadi kepala sekolah itu kita mempersyaratkan harus memiliki sertifikasi pendidik, memiliki sertifikat dikat calon pengawas, dan bahkan kita juga mempersyaratkan golongan ruang itu harus sekurang-kurangnya 3C. Nah, dampaknya Bapak dan Ibu sekalian, banyak sekali daerah-daerah yang tidak bisa memenuhi persyaratan ini sehingga kemudian kepala sekolah yang diangkat itu tidak bisa berstatus definitif dan kemudian menjadilah hanya pelaksana tugas. Permendikbud 40 2021 hadir ini dengan satu semangat bahwa persoalan-persoalan yang sifatnya itu mengurangi kelincahan dari dunia pendidikan kita, maka itu dihilangkan sehingga kemudian sertifikat yang kita persyaratkan untuk di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, kita tidak lagi mengharuskan harus bersertifikasi pendidik, tetapi kita memberikan kesempatan untuk mengintegrasikan program nasional kita, yaitu program guru penggerak dengan persyaratan dari seorang guru untuk menjadi kepala sekolah. Sehingga tahun 2022 kita tidak lagi menyelenggarakan diklat calon kepala sekolah, tetapi pemenuhan kebutuhan kepala sekolah akan kita sediakan melalui program guru penggerak. Sehingga bagi Bapak Ibu guru yang memiliki sertifikat guru penggerak berarti telah memenuhi salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah. Yang kedua, kita juga menurunkan tidak lagi syarat minimalnya itu 3C, tetapi syarat minimalnya adalah 3B. Dengan demikian maka guru-guru yang relatif muda, yang masih punya energi dan semangat juang yang tinggi, punya kesempatan yang lebih longgar untuk bisa menjadi seorang kepala sekolah. Bahkan guru-guru yang berstatus ASN P3K, ya, meskipun tidak PNS, itu bisa diangkat menjadi kepala sekolah di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau sekolah negeri. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Permendikbud hadir ini untuk lebih memberikan ruang yang lebih leluasa kepada para guru untuk mengembangkan karirnya. Itu Mas Asga. Ya, terima kasih Pak Direktur. Poin penting dari perubahan regulasi ini sudah disampaikan secara lugas dari Pak Direktur. Pak Direktur, ini kami penasaran nih Pak. Ini mengapa guru penggerak harus diprioritaskan untuk menjadi kepala sekolah dari perspektif regulasi ini seperti apa Pak Pak Prap? Ya, baik. Mas Saska, ini satu pertanyaan yang benar-benar sangat menarik dan menantang ya. Jadi program guru penggerak ini adalah program yang kita hadirkan untuk menyiapkan guru Indonesia ini menjadi guru yang punya kesadaran dan tanggung jawab untuk mengembangkan diri dan mengembangkan guru lain. Guru yang senantiasa berpihak pada murid, jadi pembelajaran yang dilaksanakan adalah pembelajaran paradigma baru, teaching at the right level. Kita melalui program guru penggerak menyiapkan guru-guru kita
memiliki kemampuan manajemen pembelajaran yang bagus, dari merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan yang penting ada kata kunci di sini adalah terbiasa dengan budaya refleksi. Lalu program guru penggerak juga menyiapkan guru-guru kita untuk bisa melakukan inovasi pengembangan sekolah yang melibatkan atau berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Tentu yang juga tidak boleh diabaikan dengan kematangan mental, moral, spiritual, menjadi guru yang menjaga kode etik profesi. Nah, program pendidikan guru penggerak ini membekalkan kepada guru terhadap 3 kompetensi utama. Yang pertama adalah paradigma dan visi guru penggerak. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini yang ketiga, Mas Saska. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sekolah. Jadi program pendidikan guru penggerak ini tidak saja menyiapkan guru Indonesia menjadi guru yang profesional dan kompeten, tetapi sekaligus menyiapkan guru Indonesia untuk menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan. Itulah sebabnya guru-guru yang telah menyelesaikan program pendidikan guru penggerak ini kita berikan sertifikat yang di dalamnya itu mengandung hak, kewenangan untuk bisa digunakan sebagai persyaratan untuk menjadi kepala sekolah. Demikian, Mas Asya. Iya, Pak Direktur, terima kasih. Ini mengapa guru penggerak ya? Karena proses seleksinya, perjalanan pelatihannya, kemudian apa yang dilatihkan, tadi disampaikan oleh Pak Direktur, punya segala hal untuk bisa mempunyai mental yang kuat, kemudian pembelajaran berpusat kepada murid, menerapkan merdeka belajar, dan tadi banyak hal lagi dari modul-modul penting tadi, filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berpusat kepada murid, kemudian kepemimpinan pembelajaran dalam pengelolaan ke sekolah. Ini kata kuncinya kenapa guru penggerak mesti harus diprioritaskan untuk menjadi kepala sekolah. Itulah harapannya. Begitu ya Pak Prap ya? Ya, benar Mas Saska. Saya perlu garis bawahi juga di sini. Kenapa ekosistem belajar di sekolah kita ini harus bagus? Bapak dan Ibu, anak-anak harus bahagia, karena dengan kebahagiaan itulah anak-anak bisa belajar. Nah, kita ini sedang berproses untuk ke dalam sebuah transformasi pendidikan kita menuju sekolah-sekolah kita menjadi sekolah yang ramah, aman, menyenangkan, dan inklusif. Kita ingin sekolah kita tumbuh budaya refleksi, di mana guru mengajar, melakukan evaluasi, lalu mana yang baik itu kita pertahankan, mana yang belum baik kita cari solusinya, sehingga guru akan terus belajar dan bergerak. Tadi kalau kita lihat bahasanya Bu Agnes, Pak Trianto, itu salah satu karakter pendidik dan tenaga kependidikan kita ini yang harus bisa kita bangun ini kan bergerak dan menggerakkan. Nah, ini yang menjadi penting buat dunia pendidikan kita, agar learning community, ya, komunitas belajar ini tumbuh. Bukan anak-anak saja yang belajar, gurunya belajar, kepala sekolahnya belajar, bahkan orang tua sekalipun juga harus belajar. Kami yang di kementerian pun yang menjalankan program juga masih harus belajar. Pengawas belajar, dinas pendidikan belajar. Nah, kalau semua belajar, maka tidak akan ada yang tidak bisa kita perbaiki dari sistem pendidikan kita. Iya. Itu, Mas Asgar. Terima kasih Pak Praptono. Jadi ini tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ini menjadi tagline-nya guru penggerak. Kemudian basisnya adalah jangan sendiri, ekosistem. Kemudian komunitas itu bangkit. Tidak harus menunggu instruksi lagi, semua bergerak, semua belajar, situasi nyaman, siswa bahagia, murid akan berkembang untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Ini esensinya ya Pak, dari guru penggerak. Benar sekali Mas Asya. Kira-kira dampak signifikannya apa nih Pak dari peraturan baru ini, tentang peraturan baru ini jika diterapkan semua KS-KS yang baru itu dari guru penggerak? Ya, dampak signifikannya adalah kita akan menghilangkan stigma masa lalu kita, di mana anak-anak kita
in schooling but without learning. Kita tidak mau lagi itu terjadi. Anak-anak harus belajar dalam sekolah kita. Anak-anak harus berkembang potensinya, apapun bakatnya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ketika anak-anak kita ini memiliki hambatan khusus sekalipun, maka mereka harus tetap bisa kita kembangkan potensinya. Harus bisa kita kembangkan. Apalagi ke depan kita akan menghadapi satu era di mana perubahan itu terjadi sangat cepat. Era digital, teknologi, dan informasi ini luar biasa, Mas Asga, Bapak Ibu sekalian. Saya melihat ada 3 kompetensi fundamental yang harus dimiliki oleh anak-anak kita ke depan. Yang pertama adalah literasi, di mana anak akan memiliki kemampuan berkomunikasi yang bagus, menelaah informasi dengan baik. Lalu yang kedua adalah kompetensi numerasi. Ini adalah terkait dengan kemampuan daya nalar, logical thinking-nya harus kuat. Dan lalu yang ketiga ini adalah kompetensi karakter, karena memang jati diri kita menjadi bangsa yang berbineka tunggal ika, yang beraneka ragam, maka dengan karakter yang kuat, maka insya Allah anak-anak kita, apapun perubahan yang terjadi di masyarakat, di dunianya nanti, 20-30 tahun yang akan datang, mereka akan menjadi individu yang bisa menyesuaikan keadaan, daya adaptasinya akan kuat. Kalau kita masuk ke dunia hutan, maka daya penyesuaian keadaan, survivalnya dari anak-anak kita ini akan tangguh untuk menghadapi setiap perubahan yang terjadi di masanya nanti. Itu Mas Asgar. Luar biasa Pak Dirprap, ini kebayang kita jika guru penggerak menerapkan apa yang sudah mereka dapatkan, anak-anak akan tumbuh berkembang sesuai dengan potensi dan minatnya, mereka bahagia, mereka akan berkembang lebih baik karena sesuai dengan bakatnya. Terima kasih Pak Dirprap atas penjelasannya dari beberapa pertanyaan kunci yang kami ajukan. Mohon izin Pak Prap, kami ini sudah banyak pertanyaan yang masuk, tapi ada beberapa pertanyaan penting yang kami highlight di sini. Ada 2 pertanyaan. Mohon izin untuk menjawab Pak Prap. Sebenarnya untuk Pak Ishak juga, tapi memang Pak Ishak ada keperluan yang mendesak. Ini mungkin Pak Prap bisa langsung menjawab. Pertanyaan pertama nih Pak Prap. Ini dari CGP Angkatan 4 Kabupaten Kediri. Saya mau bertanya 2 hal. Pertama, jika CGP lulus pendidikan guru penggerak, namun sebelumnya belum pernah menjabat sebagai wakil kepala sekolah, apakah nanti juga bisa diangkat sebagai kepala sekolah? Pertanyaan kedua, jika GP tidak berkenan untuk menjadi KS nih Pak, GP tidak berkenan untuk menjadi kepala sekolah dengan alasan tertentu, jabatan apa yang memungkinkan untuk yang bersangkutan? Silakan Pak silakan Pak Prap. Ya, terima kasih Mas Asga. Salam tahu kuning untuk Bapak Ibu guru dari Kediri. Ini kampung halaman saya ini. Nah, saya terima kasih responnya Bapak Ibu guru di sana sangat tinggi. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi kepala sekolah itu memang selain sertifikat guru penggerak tadi, itu ada persyaratan yang lain. Di antaranya adalah kemampuan manajerial di bidang pendidikan yang selama 2 tahun. Tetapi ingat bahwa di Permendikbud yang baru itu dibuat lebih leluasa. Pengalaman manajerialnya tidak hanya terkait dengan fungsi pendidikan, tetapi di komunitas, di ormas, dan apapun yang terkait dengan pendidikan itu bisa disampaikan. Nah, jadi ini akan menjadi sangat longgar dan sangat leluasa dengan persyaratan manajerial ini. Dan insya Allah di dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kami akan menerbitkan petunjuk teknis untuk implementasi Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 yang akan mengelaborasi secara lebih detail terhadap persyaratan kemampuan manajerial selama 2 tahun tersebut. Nah, selama Juknisnya belum ada, Bapak dan Ibu masih bisa merujuk kepada Juknis terkait dengan penugasan guru sebagai kepala sekolah yang sebelumnya pernah ada, yaitu Permendikbud nomor 6 tahun 2019 ya. 2019, nah, ya, yang kedua, Bapak dan Ibu sebagai guru penggerak tidak mau jadi kepala sekolah. Nah, tidak masalah Bapak dan Ibu sekalian, karena program guru penggerak ini adalah program yang memiliki 2 track.
track pertama adalah instructional leadership. Ini artinya bahwa PGP ini kita persiapkan untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan sebagai kepala sekolah ataupun pengawas, bahkan sebagai instruktur pelatihan baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Kita sedang menyiapkan balai guru penggerak dan itulah nanti yang akan bisa menjadi wadahnya dari para guru penggerak untuk melakukan aksi nyata di lapangan. Yang kedua, ini learning track-nya. Jadi Bapak dan Ibu tetap menjadi guru, tapi guru yang hebat, guru yang luar biasa, yang tadi 5 karakternya, guru mandiri, teaching at the right level, biasa dengan refleksi, melakukan inovasi pengembangan sekolah, dan selalu menjaga kode etik. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Mungkin juga peran-peran lain yang sedang disiapkan ya Pak. Ya. Baik, ini pertanyaan kedua. Ini dari Bu Reni Juliani, SMPN 4 Pangalengan, Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reni Juliani dari SMPN 4 Pangalengan, Kabupaten Bandung. Saya ingin bertanya, apakah guru yang sudah mengikuti diklat calon kepala sekolah masih boleh daftar menjadi guru penggerak sebelum dilantik menjadi kepala sekolah, atau menunggu dilantik menjadi kepala sekolah dulu baru mendaftar untuk mengikuti program sekolah penggerak? Dipersilakan Pak Prap. Terima kasih Bu Reni Juliani, sangat luar biasa. Saya apresiasi semangat Ibu. Ya, kita menjadi guru itu tidak berburu jabatan, tetapi kalau ada penugasan tentu kita tidak akan mengabaikan. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki sertifikat dari diklat calon kepala sekolah, tetapi karena Bapak Ibu punya tanggung jawab dan kesadaran untuk menjadi guru hebat, dipersilakan untuk mengikuti program guru penggerak. Tetapi Permendikbud yang diterbitkan ini memberikan posisi yang sama bagi guru yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah maupun Bapak Ibu guru yang memiliki sertifikat guru penggerak. Tetapi kalau Bapak dan Ibu sudah punya sertifikat calon kepala sekolah dan juga ingin meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu agar bisa melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru sehingga menjadi guru penggerak, kita pun juga membuka pintu lebar-lebar, dan karena disitulah program pendidikan guru penggerak ini memang disiapkan tidak semata-mata untuk menyiapkan jadi kepala sekolah ataupun pengawas, tetapi sekaligus untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para guru semuanya. Jadi boleh Bu Reni ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Praptono atas jawabannya. Semoga dapat menjawab rasa penasaran dari para hadirin walaupun belum bisa menjawab semua pertanyaan. Baik, ini kita masuk di sesi penutup. Bapak Ibu, mengingat waktu. Bapak Ibu narasumber semuanya, ini terakhir ada apa pesan dan semangat yang ingin disampaikan untuk para guru-guru yang ingin mengikuti program pendidikan guru penggerak? Kita mulai dari Bu Agnes, kami persilakan. Ya, ayo Bapak Ibu daftarkan diri Bapak Ibu menjadi calon guru penggerak pada program pendidikan guru penggerak, sehingga kita bisa memajukan pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui program guru penggerak. Mantap, terima kasih Bu Agnes. Kami persilakan Pak Trianto. Terima kasih Bapak SK. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat di seluruh tanah air, bergabunglah dan daftarkan diri Anda bersama program guru penggerak, karena dengan program guru penggerak nantinya akan muncul guru-guru hebat yang ada di tanah air kita, sehingga transformasi pendidikan akan semakin maju dan terciptanya murid merdeka belajar serta murid yang berprofil belajar Pancasila. Semangat buat guru-guru Indonesia, mari bergerak dan menggerakkan. Selalu bergerak dan menggerakkan. Salam merdeka belajar. Siap. Salam. Terima kasih Pak Trianto. Pak Praptono, kami persilakan Pak. Baik,
Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum terjawab. Nanti silakan disampaikan ke panitia dan kita bisa jawab secara langsung. Nah, untuk closing statement, Bapak Ibu sekalian, Merdeka Belajar memberikan kemerdekaan kepada guru untuk mengajar dan sekaligus kemerdekaan kepada murid untuk belajar. Apakah kemerdekaan itu sudah Bapak Ibu rasakan? Bapak Ibu bisa jawab dari diri masing-masing. Dan apakah anak-anak kita sudah merdeka? Bapak Ibu juga bisa temukan dari jawaban dari anak-anak yang Bapak Ibu ajar sendiri. Mudah-mudahan Merdeka Belajar benar-benar bisa memajukan pendidikan nasional kita. Terima kasih Mas Asga. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu narasumber atas pesan, semangat, dan praktik baik yang telah disampaikan dalam Sapa GTK episode 1, wujudkan pemimpin pembelajaran melalui guru penggerak. Semoga senantiasa diberi semangat dan kesehatan dalam menjalankan aktivitas Bapak Ibu narasumber. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, saya akan mengumumkan 3 peserta terpilih yang sudah berbagi praktik baik dan akan mendapatkan hadiah lawang dari Direktorat Jenderal GTK. 3 peserta terpilih yaitu yang pertama Bapak Sanoto, SMAN Haurgelis, Kabupaten Indramayu. Kemudian yang kedua ini Bapak Mugi Santosa, SPD, SD, SDN Brebek 03, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Kemudian yang ketiga, Ibu Yuanita Dwi Parasta, MPD SMPN 2 Sukadana, Lampung Timur. Selamat Bapak Ibu yang terpilih, panitia akan segera mengontak Bapak Ibu untuk pengiriman hadiah lawangnya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, usai sudah rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua dalam Sapa GTK episode 1, wujudkan pemimpin pembelajaran melalui guru penggerak. Mohon maaf atas segala kekurangan, kami, terutama kami sebagai host dan teman-teman semua panitia yang sudah bekerja di dalam kegiatan Sapa GTK episode 1 ini selama memandu acara. Nantikan informasi mengenai Sapa GTK episode selanjutnya. Izinkan kami pamit mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.